Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen dan Ibu dosen yang saya hormati, Bapak Ketua Penyelenggara yang saya hormati, Ibu Ketua Prodi yang saya hormati pula, serta seluruh stakeholder IAIN Sultan Amir Gorontalo yang saya hormati pula. Perkenalkan, nama saya Amiruddin SPDI, asal sekolah SMP Negeri 3 Mayo Kabupaten Ngendrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Mahasiswa PPG PAI LPTK IAIN Sultan Amir Gorontalo tahun 2023, kelas PAI 1.6. Hari ini, hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, akan melaksanakan praktek mengajar di SMP Negeri 3 Mayo Kabupaten Ngendrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, pada materi toleransi dan menghargai perbedaan. Berikut ini materi saya. Selamat menyaksikan. Ya, dan mari kita membaca doa belajar. Salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dulu. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, kita belajar pendidikan agama Islam, materi toleransi dan menghargai perbedaan. Namun sebelumnya, ya, marilah kita membuka pembelajaran kita ini dengan membaca basmalah. Ya, kemudian doa yang saya pimpin sendiri. Nah, doa dalam hatinya harus diikuti ya. Saya pimpin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidini ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian sebelum lanjut, saya persilahkan dulu kepada salah satu teman kita untuk membacakan ayat Al-Quran surah Al-Kafirun. Ya, surah Al-Kafirun. Coba. Putih sama itu salahnya. Enggak apa-apa. Surah Al-Kafirun.
Ya, kemudian tadi kami telah membacakan ayat Al-Quran surat Al-Kafirun. Nah, kemudian saya akan mengabsen. Siapa yang tidak hadir? Akbar. Apa? Kenapa? Kenapa tidak hadir? Apa alasannya? Oh, tanpa keterangan deh. Oh iya. Jadi hanya Akbar yang tidak hadir. Berapa orang Pak yang tidak hadir? 3. 4. Ini 4 orang tidak hadir. Ya, kemudian kondisi rumah kita juga alhamdulillah bersih. Ya, karena itu semua menjadi faktor penunjang yang memberikan kita motivasi dan gairah yang besar untuk belajar. Ya, kemudian saya tadi telah menyampaikan bahwa materi kita adalah toleransi dan menghargai perbedaan. Ya. Nah, pertanyaannya adalah atau pertanyaan tematik, pertanyaan yang memancing. Apa itu toleransi? Kemudian mengapa toleransi itu penting? Ini penting, ini toleransi. Ya. Kemudian pada pembelajaran kita minggu lalu kita belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Sebagai hubungannya dan pembelajaran ini atau materi ini bahwa di dalam kitab-kitab itu diajarkan tentang bagaimana kita bersikap toleransi. Ya, seperti itu. Anak-anak, karena kita ini berbeda, maka kita harus bersikap apa? Bersikap toleransi, terbuka, menghargai perbedaan. Ya, kemudian saya akan bacakan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian toleransi dan dalilnya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan munculnya toleransi. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis toleransi. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan manfaat toleransi. Ya. Anak-anak sekalian, itu kita tampil di layar tentang tujuan pembelajaran kita. Ya. Tetapi bisa dimaklumi bahwa kondisi ruang kita terang dan seluruh di ruang kita ini, sekolah kita ini terang semua, jadi susah. Ya. Kemudian karena pembelajaran kita ini bersifat sifatnya gaji kelompok, ya. Jadi saya bagi kelompok. Berapa orang? 27 berarti ada berapa? 23. Jadi 23. Saya bagi kelompok menjadi 5. Silakan diatur bangkunya. Atur bangkunya sekarang. Ya. Atur bangkunya. Nah, itu kan 23 orang kan? Dan apa? Bagi 5 kelompok. Ada yang orang, ada yang 6. 5. Iya. Ada yang 4, ada yang 5. 5. Mana? Atur. Kenapa? Atur.
Lima kelompok. Lima. 1, 2, 3, 4. Lagi 1. Siapa? Ada itu kan dia mesa. Ano? Nah, materi kita tentang toleransi. Yang pertama itu pengertian toleransi. Ya seharusnya kita tayangkan video, akan tetapi ya bisa dimaklumi kondisi ruangan kita. Ya. Jadi saya bacakan saja materinya. Toleransi dalam bahasa Arab biasa disebut dengan tasamuh. Ya, tasamuh itu kalau bahasa Arabnya. Yang berasal dari kata dasar samaha yang berarti mengizinkan atau memperbolehkan. Yang sepadan dengan kata memperkenankan. Kemudian secara istilah toleransi adalah sikap menghormati. Sikap menghormati orang lain atas pelaksanaan hak-haknya. Hak apa saja? Seperti memeluk agama lain, ingin beribadah di tempatnya, seperti saudara-saudara kita yang umat Kristen ingin merayakan Natal, kita kasih dia hak, tidak boleh dipaksakan, tidak boleh dilarang. Negara melarang, apalagi agama kita. Nah, kemudian yang kedua, mengembangkan toleransi antar dan inter umat beragama. Yang pertama itu kebebasan beragama dalam Islam dan toleransi antar umat beragama. Jadi Islam itu tidak pernah memaksakan agama kepada orang lain, tidak pernah memaksakan. Ya, bisa dipaham? Bisa. Ya. Tidak pernah Islam atau tidak ada ayat dalam ayat Al-Quran yang memaksakan agama kepada orang-orang selain orang Islam. Kemudian prinsip-prinsip kebebasan beragama ini, Islam menganjurkan bentuk-bentuk toleransi seperti menghargai keberadaan agama selain Islam. Yang kedua, menghormati keyakinan dan simbol kesucian agama lain. Yang ketiga, bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Yang dimaksud di situ bekerja sama dengan pemeluk agama lain adalah bekerja sama seperti, ada yang bisa beri contoh di tengah-tengah masyarakat kita. Misalnya kita ini ada pemeluk agama Kristen, bekerja sama seperti membangun jembatan, ya kan? Sepanjang itu urusan dunia boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah ketika kita kerjasama dalam hal ibadah. Ya. Misalnya kita salat Jumat, orang Kristen kita panggil, bantu kami salat Jumat, itu tidak boleh. Dipaham? Atau orang Kristen merayakan Natal, kita pergi bantu dia di gereja untuk Natal, tidak boleh. Ya. Tetapi sepanjang masih urusan dunia boleh-boleh saja. Ya. Kemudian kita lanjut.
Keragaman umat Islam dan toleransi di seret umat beragama. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berbeda-beda. Ada yang disebut perbedaan. Perbedaan apa? Agama. Apa lagi? Budaya, bahasa. Woi, pintar sekali. Ternyata kalian pintar. Ya. Sudah bisa mengetahui yang masyarakat Indonesia yang dimaksud dengan perbedaan. Sudah bisa mengetahui perbedaan dengan masyarakat kita khususnya. Perbedaan budaya, perbedaan bahasa, perbedaan agama. Nah, dalam kondisi seperti sekarang yang berbeda, diperlukan sikap toleransi. Ya, sikap toleransi diperlukan. Jadi tidak boleh kita paksakan agama kita. Kemudian berikut ini disajikan contoh-contoh toleransi yang dipraktikkan umat Islam semenjak masa Nabi Muhammad. Yang pertama, Nabi tidak memaksa Abu Talib memeluk Islam. Nah, suatu hari ketika Abu Talib sedang sakaratul maut, ya, datang Nabi. Dia mengajak Abu Talib, ucapkan satu kata saja paman, kamu akan masuk surga. Tapi tidak mau. Sudahlah, jadi Nabi tidak memaksanya walaupun ini pamannya. Ya. Kemudian kaum muslimin hidup berdampingan dengan umat Nasrani di Habasha. Pada saat terjadi hijrah, itu Habasha itu sebuah negeri di Afrika yang rajanya beragama Nasrani. Kemudian Rasulullah membolehkan umat Nasrani mengadakan kebaktian di tempat ibadah. Kemudian Nabi memiliki mertua seorang Yahudi. Kemudian para penguasa Muslim menjamin kebebasan beragama. Dan kemudian umat Islam Indonesia bersedia menghapus 7 kata dalam piagam Jakarta. Baiklah anak-anak sekalian, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan satu orang. Ya silakan. Kelompok dari kelompok 1. Apakah yang dimaksud dengan toleransi? Teman-temanmu. Siapa yang bisa jawab? Ya silakan. Haikal. Toleransi adalah sikap menghargai perbedaan. Ya. Toleransi adalah sikap menghargai perbedaan. Ya. Kemudian pertanyaan kedua. Ya silakan. Fatimah, Husna Fatimah. Bagaimana Islam memandang toleransi? Bagaimana Islam memandang toleransi? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Islam menganjurkan sikap toleransi sebagaimana dalam surat Al-Kafirun. Ya, Islam menganjurkan sikap toleransi sebagaimana terdapat dalam surat Al-Kafirun. Di situ ada lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untuk agamaku. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Saya Pak, Ya, silakan. sikap toleransi yang pernah ditunjukkan oleh Nabi. Ya, bagaimana sikap toleransi yang pernah ditunjukkan oleh Nabi? Siapa yang bisa jawab? Ya, di sini. Nah, 1. Nabi berdiri pada saat rombongan pengusung jenazah seorang Yahudi. Ya. 2. Nabi memiliki mertua seorang Yahudi. Ya. 3. Nabi mengizinkan umat Nasrani melaksanakan kebaktian di gereja. Ya, itu jawaban dari temanmu tadi. Bagaimana Islam tentang toleransi? Ya. Pada suatu hari, Nabi beserta sahabatnya duduk di pinggir jalan. Lalu lewat rombongan pengusung jenazah.
Nabi berdiri, sahabatnya bertanya, "Mengapa engkau berdiri, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Bukankah dia juga manusia?" Itu. Pertanyaan selanjutnya. Pak. Ya, silakan. Bagaimana sikap Randi. toleransi bagi masyarakat Indonesia yang berbeda-beda? Bagaimana sikap toleransi terhadap bagi masyarakat Indonesia yang berbeda-beda ini? Siapa yang bisa jawab? Saya, Ya, silakan. masyarakat Indonesia yang bersuku-suku membutuhkan sikap toleransi kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ya, masyarakat Indonesia ini berbeda-beda, membutuhkan sikap toleransi. Kemudian setiap warga negara juga harus senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Di dalam Pancasila itu, di dalam itu semuanya. Ya, ada semua di dalam. Selanjutnya, pertanyaannya selanjutnya. Bagaimana sikap toleransi yang harus dimiliki oleh siswa? Ya, ini sikap toleransi yang harus dimiliki oleh siswa. Ini pertanyaan di zaman sekarang, di kontekstualisasi. Ya, pengamalannya bagi seorang siswa. Ya, misalnya kita berbeda-beda, bagaimana kita menyikapinya? Siapa yang bisa jawab? Ya. Jadi kita ini pertanyaan tema tadi dibawa ke konteks hari ini, yaitu masalah pengamalan dan nilai-nilai toleransi. Ya, jika seandainya ada temanmu yang beragama Nasrani, apa sikap kalian? Apa sikap kalian? Menghargai. Kalau misalkan temanmu itu mau melaksanakan ibadah di hari Minggu, apa yang kamu lakukan? Membiarkan, menegurnya, atau melarangnya? Ya, membiarkan, bahkan mungkin kita bisa antar pergi. Karena di sini tidak ada tempat ibadahnya, di sini tidak ada tempat ibadahnya dia. Jadi sedapat mungkin kita bisa arahkan supaya dia melaksanakan. Ya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya pembelajaran kita ini modelnya adalah pembelajaran yang bersifat produk atau proyek. Untuk itu kepada peserta didik yang supaya mencari informasi di televisi dikerjakan secara berkelompok. Mencari informasi di televisi, di media sosial, YouTube, TikTok, Snack Video, Google, YouTube, Facebook. Siapa yang atau bagaimana sikap toleransi yang diperlihatkan oleh orang-orang yang kamu lihat itu? Ya. Jadi itu dikerjakan secara berkelompok dan minggu depan kita presentasikan. Iya, Pak. Seperti itu. Dimengerti? Ya. Jadi jadwal daripada pembuatan proyek itu adalah ini 1 minggu ini ke depan. Seperti itu. Apa coba? Kemudian Tiga. baiklah anak-anak sekalian, sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita ini ada yang bisa simpulkan. Siapa yang bisa simpulkan? Ya, sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita ini bahwa toleransi adalah sikap menghargai perbedaan. Yang kedua,
Toleransi itu kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melaksanakan hak-haknya. Kemudian perbedaan di kalangan manusia itu merupakan sunnatullah. Memang kita harus berbeda. Nah, kemudian dalam konteks keindonesiaan yang berbeda-beda, mulai dari perbedaan agama, budaya, adat istiadat, warna kulit, itu sudah berbeda. Jadi kita menyikapinya dengan toleransi, ya, dengan sikap saling menghargai. Karena bahaya itu kalau kita memaksakan sesuatu, bahaya. Iya. Ujung-ujungnya adalah bermusuhan. Sementara Islam ini adalah agama yang cipta damai. Ya, seperti itu. Kemudian apalagi apa ada materi yang bisa ditanyakan atau yang kurang dimengerti? Ya. Kemudian dulu. Ya. Baiklah anak-anak sekalian, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita. Selanjutnya, siapa tahu ada yang ingin ditanyakan, yang belum dimengerti, saya persilahkan. Ya. Mengapa kita membutuhkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa kita membutuhkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Ya karena itu tadi kita berbeda-beda. Jadi kapan kita tidak memiliki sikap toleransi, maka itu dipastikan akan muncul pemaksaan. Kita memaksakan keinginan kita kepada orang lain dan ujung-ujungnya adalah permusuhan. Ya. Sementara agama ini adalah agama yang cipta damai. Ya, seperti itu. Kemudian sebagai evaluasi juga, ya tadi saya akan bagikan lembar kerja peserta didik. Kami itu nanti pertemuan minggu depan kita akan periksa. Saya akan ambil nilainya. Ya. Nah itu LKPD, lembar kerja peserta didik. Saya akan bagikan nanti. Kemudian untuk tugas selanjutnya adalah supaya pembelajaran kita tadi itu diulang-ulangi di rumah, nah? Ya. Supaya kita lebih bertoleransi lagi, lebih memahami materi. Ya, selanjutnya mari kita sama-sama memperbanyak menuntut ilmu sesuai dengan hadis Nabi bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Itu janji Allah. Orang-orang yang beriman dan berilmu, Allah akan mengangkat derajatnya. Kemudian di samping itu ya selalu kita beribadah dan bersyukur kepada Allah. Jadi itu tadi menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian dalam negara kita juga negara memberikan kemerdekaan, negara memberikan jaminan untuk menuntut ilmu. Ya, seperti itu. Bagaimana pembelajaran kita sekarang? Menyenangkan? Menyenangkan. Kalau seperti itu, maka marilah kita menutup pembelajaran kita ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga semua
yang kita lalui tadi, yang kita lewati, bernilai ibadah di sisinya. Saya akhiri, billahi bismillahil haq, wassalamualaikum khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.